Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 5 Desember 2022. Ya, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview perkembangan IHSG ya. Jadi kalau kita lihat IHSG pada hari Jumat lalu ditutup turun ya. Sempat turun di bawah 7.000 ya, di 6.967 atau minus 0,75%, namun di menjelang sesi 2 atau akhir penutupan sesi 2, IHSG kembali naik dan berhasil di atas 7.000, closingnya di 7.019 atau turun hanya 1, sekian poin atau 0,02%, dan hanya terjadi penurunan yang sangat tipis. Penurunan IHSG 2 hari terakhir memang dipicu dari beberapa saham big cap yang mengalami penurunan seperti di sektor perbankan, BBCA, BBRI dan lain sebagainya. Itu sebelumnya kalau kita lihat 2 hari sebelumnya atau 3 hari yang lalu, saham-saham di sektor perbankan sempat mengalami all time high atau menyentuh harga tertinggi baru, dan kemudian koreksi wajar 2 hari terakhir ini. Dan itu memang wajar sih, karena memang sudah nyentuh all time high dan koreksi wajar. Nah, namun kita masih bisa cermati ya saham-saham big cap yang masih potensial. Selain itu memang dipicu dari penurunan saham Goto ya, di mana saham Goto ini ada berita mengenai lock up-nya sudah dibuka, dan itu membuat harga sahamnya terjun bebas bahkan beberapa hari terakhir ARB, dan mempengaruhi pergerakan IHSG karena kita tahu bahwasanya Goto ini market cap-nya bobotnya nomor 6 di bursa. Jadi sangat berpengaruh apabila Goto ARB terus-menerus, ya otomatis kenaikan IHSG akan tertahan, kecuali jika saham-saham big cap di sektor banking ataupun di sektor saham-saham sektor batu bara mungkin bisa mengimbangi dengan kenaikan yang fantastis seperti itu. Oke ya, jadi kalau kita lihat IHSG masih bergerak sideways ya, masih bergerak sideways di sini ya. Jadi kalau kita review ini masih bergerak sideways di rentan ini ya. Jadi IHSG harus tembus di 7.300, maaf maksud saya 7.134 sekian poin. Nah, kalau sudah bisa break, otomatis akan mencoba ke level all time high-nya di 7.377 ya. Dan kalau kita lihat volumenya masih naik ya. Ini kalau kita lihat volumenya masih naik, menandakan sebetulnya terjadi fase akumulasi namun masih tertahan di fase sideways. Oke ya, itu mengenai review IHSG. Kita langsung aja membahas saham-saham yang akan kita review malam hari ini. Nah, kebetulan saya ada menu. Yang pertama Akra, kemudian ada BMRI, ada BBNI, ada GDST, ada Suli, ada PNLF, ada AYLS, ada MDKA, MTPS, dan ENRG ya, energi. Oke ya, kita langsung aja yang pertama yaitu Akra ya. Oke, jadi Akra ini adalah saham di sektor minyak, khususnya distributor ya. Nah, distributor minyak, dan kalau kita lihat di sini sahamnya memang uptrend ya, uptrend cukup strong. Kalau kita lihat ini sudah sejak bulan Februari ya. Jadi saham ini sebetulnya habis stock split. Jadi setelah stock split sahamnya malah makin bagus, makin uptrend. Dan kalau kita lihat ini masih cukup bagus ya trendline-nya. Dan ini kemarin dia habis golden cross di sini ya, MACD-nya golden cross, ada tanda panahnya ini menandakan sinyal buy atau fase akumulasi. Jika MACD-nya ini histogramnya positif naik ke atas, kenaikannya semakin tinggi, trennya semakin kuat, dan ini baru naik 1 bar. Jadi ada potensi naik beberapa bar ke depan ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi volume memang ada penurunan ya. Jadi
volume chartnya ini ada penurunan dari volume sebelumnya ya. Nah, namun kalau kita lihat dari sisi chartnya masih oke ya, karena ini MA5-nya sudah mau nekuk ke atas MA20 ya, dan sudah berada di atas MA50. Targetnya kalau semisal Akra ini tembus ya, ya ini ngetesnya ke sini dulu ya nanti. Nah, ngetesnya ke sini sekitar 14.55, kalau tembus potensi ke area sekitar 14.80 ya, kemungkinan 14.85 sampai di sini sekitar ya, resistnya sekitar ini. Kalau all time high-nya di sini ya. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 5 sampai 7% dengan potensi resiko kalau turun ada penurunan sekitar 2% ya. Jadi antara risk sama rewardnya sangat menarik untuk kita cermati ya. Oke, kita langsung cek bandarmologinya Akra. Di sini ada ZP, MG, XA dan lain sebagainya yang akumulasi, dan yang jualan ada MI, OD, BB, DX. Ya. So far kalau kita lihat sekilas memang masih mendominasi dari top buyernya. Oke ya, saya rasa Akra cukup, kita langsung aja ke BMRI. Oke, jadi BMRI ini sama kayak Akra ya. Chartnya strong ya, strong uptrend di sini. Nah, ini strong uptrend. Kemudian di atas MA50, di atas MA20 dan di atas MA5 candlesticknya. Jadi memenuhi syarat semua ya, di atas MA20, di atas MA5. Dan syukur-syukur kalau di atas MA50. Dan ini memang semuanya di atas MA-nya. Dan ini kemarin berhasil technical rebound ya, setelah turun 0,72% berhasil technical rebound naik 1,2% ke level 10.525 ya. Dan ini kalau kita lihat MACD-nya juga sudah mulai golden cross di sini ya, menunjukkan fase akumulasi. Dan kalau kita lihat kemarin memang sudah sempat nyentuh all time high di 10.800. Besok Senin akan mengetes kembali menuju level all time high-nya di 10.800. Kalau bisa ketembus maka akan ke level 11.000 up ya untuk BMRI. Dan sektor banking ini, big cap banking ini sebagai motor penggerak IHSG ya. Jadi kalau semisal teman-teman atau kita berharapnya nanti di Desember 2022 akhir ataupun nanti di awal Januari ada namanya Januari Effect, biasanya sektor banking yang dikerek duluan itu ya. Jadi teman-teman bisa siapin untuk BMRI, ataupun mungkin bisa juga nanti ada pilihan BBCA, BBRI dan lain sebagainya. Untuk sektor banking bisa disiapin untuk swing ataupun dipakai scalping juga oke. Jadi teman-teman yang dananya gede lebih enak scalping ke saham-saham seperti ini, lebih aman, lebih safe. Kita cari cuan nggak usah banyak-banyak, 1% aja, tapi kita tembaknya langsung gede gitu loh. Jadi ada rasa pede lah kalau kita beli saham-saham seperti ini ya, dan likuiditas juga oke. Oke, saya rasa BMRI cukup, kita langsung aja ke BBNI. BBNI juga sama kayak BMRI ya. Kemarin ini ada candlesticknya hammer ya, ada candlesticknya hammer, sempat turun minus 1,54% dan kemudian closingnya ditutup naik 0,51%. Dan ini juga ini belum all time high ya. Ini belum all time high, ada potensi besok ngetes ke resist 9.950. Oke ya, dan ini masih fase akumulasi. Oke, kalau dilihat dari sisi Broksumnya, BBNI yang akumulasi ada OD, LG, HD. Yang jualan UZPAK. Sekilas ini OD akumulasi lumayan gede nih, net buy-nya sampai 110.000 lot ya, dibanding sell-nya lebih ini ya, lebih confident untuk akumulasinya gitu ya. Oke, BBNI saya rasa cukup, kita langsung aja ke GDST ya.
Ya, saham ini sebetulnya karena laporan keuangannya cukup fantastis ya. Laba keuangan dari kuartal 1 sampai kuartal 3 naiknya ribuan persen. Makanya sahamnya uptrend ya tahun di 2022 kemarin di bulan Agustus ya. Ini benar-benar bagger sih kalau saya lihat. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat ini MACD-nya sudah mau nekuk, sudah mau golden cross dan sedikit lagi berpotongan. Sepertinya besok ini akan berpotongan. Dan kalau kita lihat dari sisi volumenya cukup bagus, dari sisi candlesticknya juga lumayan bagus ya. Nah, ini lagi sideways, ini tinggal nunggu ngebreak aja ya ini ya. Nah, ini tinggal tunggu ngebreak aja. All time high-nya di 266 ya. Ini resist terdekatnya 242 ya. Ini kemarin tutup di bawah resist ya. Harusnya besok profit taking wajar kalau biasanya tutup di bawah resist. Tapi karena sebetulnya teknikalnya ini sudah mau lanjut ke fase akumulasi, seharusnya dia besok masih bisa up ya. Jadi kalau 242 lewat harusnya bisa ke sekitar area 2 di sini 262 ya. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 7 sampai 10% untuk besok. Nah, kalaupun turun profit taking wajar ada potensi penurunan sekitar 3% ya ke level area tengahnya ini ya 232 kemungkinan. Kalau misalnya besok profit taking wajar. Oke ya, serasa GDST cukup ya. Kita langsung aja ke Suli ya. Nah, Suli. Ini saham juga bagger ya. Ini karena laporan keuangannya juga kemarin bagus. Sebetulnya ini secara historis saham-saham gorengan ya. Ini dulu historisnya secara historis saham gorengan. Cuman memang dari sisi kinerjanya bagus ya. Akhirnya di up lagi ini saham ya. Dan terus ini bergerak di atas MA5 walaupun di sini sebetulnya ada gap ya. Ini ada gap. Nah, tapi gapnya ini mencerminkan dia break resist ya. Gap ini mencerminkan dia break resist. Nah, ini break resist. Jadi artinya gap ini nggak langsung ditutup ya. Jadi tutupnya agak lama. Dan ini sudah bergerak di atas MA5, ini masih fase akumulasi. Ada potensi besok ngetes lagi ke 228 ya di sini. Ya. Ya, kalau resistnya 228 teman-teman jangan jualan di 228. Targetnya kan 1,5 sampai 3% cukup. Syukur-syukur kalau dapat 5% gitu loh. Itu sih, tapi saran saya kalau sulit scalping aja sih. Karena likuiditasnya juga kurang bagus ya. Oke, kita lihat secara broksum ya, Suli. Secara broksum ada ZP, HP yang akumulasi cukup gede ya dibanding yang jualan AR sama YP. Teman-teman lihat ZP ini 50.000 lot akumulasi. Jadi sangat confident di akumulasi di average 207. Ya, sekarang harganya masih 210. Jadi average-nya dia cuma selisih 3 poin aja dengan harga las. Artinya harusnya besok dia masih bisa naik kayak gitu sih. Oke ya. Kita langsung aja ke PNLF. Oke, PNLF ini terakhir kalau kita lihat sempat diakumulasi oleh Lo Keng Hong dan sepertinya Pak Lo Keng Hong mungkin maybe sudah exit di PNLF ya. Karena ini memang dia udah nyimpen lama dari harga cepek dan sekarang udah bagger 7 kali lipat. Kemarin all time high-nya di 775 dan kemarin sempat turun dalam ya, ini turun dalam dan ini sudah mulai sideways dan ini mau mencoba untuk rebound kembali ya menuju 500. Ini sudah golden cross, namun ini sangat kecil ya, ini sangat kecil, harusnya dia bisa tinggi kayak gini. Ini sangat tipis kecil, jadi saya rasa sideways untuk PNLF ini sideways. Cuman karena dia saham yang range harganya di bawah 500, kalau teman-teman mau scalping 1 tick 2 tick atau mungkin beberapa tick, sahamnya enak untuk kita tradingin gitu ya. Jadi cukup untuk scalping aja nih untuk PNLF.
Targetnya berapa Mas? Targetnya ke 500 ya. Jadi targetnya ke level psikologis 500 ya. Jadi ke sini ya, paling enggak ke sini. Paling enggak 500 tembus akan ke sini ya, sekitar 510. Nah, kalaupun turun profit taking wajar, batas bawahnya di sini sekitar 460 ya. Jadi supportnya 460, resistnya sekitar 500. Ada potensi kenaikan 5%, ada potensi penurunan sekitar 3%. Oke ya. Kita cek secara bandarmologi. Ada BK, ada AK yang akumulasi cukup masif di sini. Totalnya 383.000 lot dan 104.000 lot. Ya, hampir 500.000 lot, dan yang jualan rata-rata MGAZ dan retail ya. Sekilas emang akumulasinya di sini BK sama AK cukup masif ya untuk PNLF. Harusnya masih oke sih untuk naik gitu ya. PNLF ini kalau besok bisa tembus 486, dia akan rally ke di atas 490 ya, sampai 500. Itu sih yang kita lihat. Oke, PNLF saya rasa cukup, kita langsung aja ke AYLS. AYLS ini sebetulnya dulunya saham gorengan juga, saham yang suka dipom-pom influencer juga, saya nggak sebut nama ya. Pokoknya saham ini saham yang ya buat saya sih, buat teman-teman pemula sih sangat beresiko ya. Buat teman-teman pemula sangat beresiko. Cuman kenapa Mas Anton rekomendasiin? Mungkin buat teman-teman yang suka saham yang model-model kayak gini boleh dipertimbangin. Tapi buat teman-teman pemula, saya rasa ya hati-hati, ataupun mending cari list lainnya aja. Yang saya list tadi kan banyak. Jadi saham ini agak high risk ya teman-teman ya. Saya rekomendasiin karena memang volumenya cukup masif ya, kemarin naik 1.600%. Dan mungkin beberapa teman-teman yang suka uji nyali saham-saham gorengan tipikal kayak gini ya silakan gitu ya. Terus ini karena dia mencoba mau nembus fase setlistnya ya di sini ya. Nah, ini fase setlistnya, ini high-nya 101. Jadi besok ada potensi ngetes 101. Nah, itu kalau bagus. Kalau dia ternyata opening dia langsung profit taking ya risikonya ARB 6%. Ya, jadi ingat ya, risikonya ARB di 6%. Nah, ini tepatnya di sekitar MA50 kalau misalnya besok turun profit taking wajar. Itu ya teman-teman ya, disclaimer banget ya. Semuanya ini disclaimer, cuma untuk AYLS hati-hati ya. Oke, berikutnya kita langsung aja ke MDKA. MDKA di sini kemarin ada berita bahwasannya Indonesia ini mau mengekspor biji nikel ke global ya, dan itu ada aturan dari global mengenai aturan nikel gitu loh. Dan sebetulnya Indonesia sendiri nggak mau biji nikel ini diekspor mentah ke luar negeri, kepengennya diolah dulu di Indonesia, paling tidak jadi bahan baku baterai listrik. Otomatis benefitnya itu lebih bagus ke Indonesia daripada kita langsung ekspor biji nikelnya kayak gitu. Dan ini kebijakan ini masih digodok oleh pemerintah, dan saya rasa ini yang membuat harga Antam MDKA beberapa hari terakhir rally. Dan ini kalau kita lihat memang masih fase distribusi ya, ini masih fase distribusi, tinggal dikit dia akan fase akumulasi. Dan ini kemarin bentuk candlestick hammer walaupun merah, jadi ada potensi dia naik ya, tes ke sini. Kalau tembus dia akan bergerak ke sini sekitar 4610 dengan target kalau dia profit taking wajar turun, maka dia akan turun sekitar 4370 support terdekatnya ya. Jadi ada potensi penurunan sekitar 1,5 sampai 2% dengan potensi kenaikan sekitar 5% untuk MDKA. Ya, kalau secara fundamental sih nggak diragukan lagi ya untuk MDKA. Terus ini juga bid overnya tipis ya. Kalau MDKA bid overnya tipis. Jadi teman-teman buat yang scalping cepat
lebih mudah. Di lain sisi, yang menjadi pertimbangan saya adalah akumulasi asing yang begitu masif sejak November ya, sejak November bahkan Desember lebih gila-gilaan lagi akumulasinya. Nah ini teman-teman bisa pakai pilihan untuk swing maupun scalping untuk MDKA. Oke ya, kita langsung aja ke MTPS. MTPS ini juga saham gorengan ya, saham gorengan banget ya. Sama kayak ILS. Jadi buat teman-teman, saran saya hindari teman-teman yang nggak bisa scalping atau nggak suka scalping, atau tingkat resikonya, profil resikonya teman-teman rendah gitu ya, nggak mau cut loss, anti cut loss. Jadi mending hindari saham MTPS ataupun ILS. Tapi buat teman-teman yang suka mau cari high risk high return, atau cari resiko atau profil resikonya tinggi, bisa diamati ya. Nah kalau kita lihat dia kemarin memang bangun ya dari tidurnya, dari harga gocap dia bangun, volumenya cukup tinggi ya. Biasanya kalau saham yang langsung volumenya tinggi dari bangun tidur tinggi seperti ini, nanti polanya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi dia open ya. Jadi perhatiin teman-teman, open jam 9 lebih 1 menit. Kalau dia langsung naik loncat 2%, 3%, berarti dia akan dikerek naik dulu paling enggak antara 7 sampai 10%. Nah, itu kalau teman-teman mau maksa masuk ya silahkan, satu tik buang, karena saham di bawah cepek harga 60 sampai 100 itu satu tiknya 1,5% ya. Tapi habis itu teman-teman langsung buang, karena kalau dia nggak kuat ya polanya akan seperti ini. Tapi kalau opening langsung ARB ya langsung skip aja lah. Ngapain opening langsung ARB, kita harus hajar di ARB atau ngamati, langsung skip aja lah gitu aja. Oke ya, jadi potensinya ARB 6% ya, dan saham ini bisa bikin ARB berjilid-jilid ya kalau kita lihat polanya. Jadi sangat hati-hati. Jadi kalau memang kurang yakin, pakai mini lot aja. Kalau profil resikonya rendah jangan beli. Oke ya. Kita langsung aja ke energi. Energi di sini ini ya. Kalau kita lihat mulai menunjukkan fase uptrend, ini juga mulai dikit lagi sudah fase akumulasi untuk MACD-nya. Terus dia sideways nih. Ini untuk energi dia memang sideways. Kita lihat nah, tapi sedikit lagi ketembus ya. Ini resistnya 360 ya. Ini masih belum ketembus, kemarin sempat ketembus 362, akhirnya closingnya di bawah 362. Harusnya besok profit taking wajar atau merah ya, jadi harusnya besok turun. Nah turun bisa buat teman-teman mungkin yang swing bisa dipakai untuk akumulasi buy, ataupun day trading juga bisa untuk buy on weakness ya. Cuman kalau ternyata opening langsung turun, teman-teman jangan scalpingin gitu. Kecuali dia kalau misalnya besok langsung breakout di 360, teman-teman scalping nggak apa-apa, apalagi kalau bid overnya rame. Ya kalau 360 tembus, targetnya kemana mas? Nah targetnya ke sini. Ya. Langsung panjang sih, sekitar 400 mungkin ya, 390 sampai 400 kalau 360 tembus. Oke teman-teman ya, mungkin sudah semua yang saya review malam hari ini. Jadi yang pertama ada Akra, BMRI, BBNI, ada GDST, Suli, PNLF, ILS, MDKA, MTPS, Energi. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual. Semua semata-mata hanya sebagai bahan edukasi buat teman-teman mengenai analisa teknikal dan bandarmologi. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya akan bantu, akan ada banyak benefit bila teman-teman gabung di Mira Aset lewat saya. Ada grup rekomendasi, ada private training, mentoring, dan lain sebagainya.
Dan untuk link registrasi nanti akan saya taruh di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.